Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wina Eunita Porawow, kelas A7 semester 4, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sindrom nefrotik, mulai dari pengertian, penyebab, tanda dan gejala, hingga penata laksanaan baik secara medis, keperawatan, maupun alternatif. Sindrom nefrotik merupakan suatu kondisi gangguan pada ginjal, tepatnya pada bagian glomerulus, yaitu bagian yang berfungsi sebagai penyaring darah. Nah, pada kondisi ini terjadi peningkatan permeabilitas atau kebocoran pada membran glomerulus, sehingga protein dalam darah, terutama albumin, keluar bersama urin dalam jumlah besar. Akibat dari kondisi ini, kadar protein dalam darah menjadi rendah, yaitu yang disebut hipoalbuminemia. Nah, hal ini menyebabkan tekanan osmotik dalam pembuluh darah menurun, sehingga cairan keluar ke jaringan tubuh dan menimbulkan pembengkakan atau edema. Nah, jika dijelaskan secara sederhana, sindrom nefrotik dapat diibaratkan seperti saringan yang bocor, yang seharusnya protein tetap berada di dalam darah, namun karena saringan rusak, protein ikut terbuang melalui urin. Penyebab sindrom nefrotik dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Penyebab primer berasal dari gangguan ginjal itu sendiri, seperti minimal change disease yang sering terjadi pada anak-anak, glomerulosclerosis segmental vokal, dan nefropati membranosa. Sedangkan penyebab sekunder disebabkan oleh penyakit lain seperti diabetes mellitus, lupus, infeksi, maupun efek samping obat-obatan tertentu. Nah, tanda dan gejala yang sering muncul pada sindrom nefrotik antara lain adalah edema atau pembengkakan, terutama pada wajah, kelopak mata, dan kaki. Selain itu, urin tampak berbusa akibat tingginya kadar protein. Berat badan meningkat karena penumpukan cairan, serta pasien sering merasa lelah. Secara klinis, sindrom nefrotik ditandai dengan adanya proteinuria, yaitu keluarnya protein dalam urin dalam jumlah yang besar, hipoalbuminemia, serta hiperlipidemia atau peningkatan kadar lemak dalam darah. Untuk memastikan diagnosis, dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang, seperti urinalisis untuk melihat kadar protein dalam urin, pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar albumin dan kolesterol, serta pemeriksaan fungsi ginjal seperti ureum dan kreatinin. Pada kasus tertentu, dapat dilakukan biopsi ginjal. Penata laksanaan sindrom nefrotik bertujuan untuk mengurangi proteinuria, mengatasi edema, serta mencegah komplikasi. Secara medis, terapi utama yang sering diberikan adalah kortikosteroid seperti prednison. Nah, selain itu diberikan juga diuretik seperti furosemid untuk mengurangi pembengkakan, serta obat golongan ACE inhibitor seperti captopril untuk menurunkan kebocoran protein. Jika terdapat kondisi lain seperti hipertensi, maka diberikan obat seperti amlodipin atau captopril. Sedangkan untuk membantu menurunkan kolesterol, dapat diberikan obat golongan statin. Nah, dalam asuhan keperawatan, fokus utamanya adalah
pemantauan kondisi pasien. Perawat akan memantau tanda vital, mencatat keseimbangan cairan melalui intake dan output, serta menimbang berat badan setiap hari. Selain itu, dilakukan observasi terhadap adanya edema dan edukasi kepada pasien mengenai pentingnya diet rendah garam, dan istirahat yang cukup. Selain pengobatan medis, beberapa terapi alternatif atau herbal juga sering digunakan sebagai pendukung. Nah, seperti daun seledri yang dapat membantu menurunkan tekanan darah, kumis kucing yang bersifat diuretik alami, serta daun salam yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Namun, perlu diingat bahwa terapi herbal tidak dapat menggantikan pengobatan medis dan penggunaannya harus tetap dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan agar tidak memperburuk kondisi ginjal. Jika sindrom nefrotik tidak dapat ditangani dengan baik, dapat menimbulkan komplikasi serius seperti infeksi, pembekuan darah, atau trombosis hingga gagal ginjal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali gejala sejak dini, menjaga pola hidup sehat, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama bagi yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi. Kesimpulannya, sindrom nefrotik adalah kondisi serius yang dapat dikontrol dengan pengobatan yang tepat dan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi. Sekian penjelasan mengenai sindrom nefrotik. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.